Merdeka. Iya, kembali lagi di Bincang Analis Kebijakan atau disingkat Bincang AK. Kita berbincang-bincang membahas kebijakan dan mencari kebajikan. Betul? Waduh. Udah kayak Siap, Sumberkom. Mas. Gimana kabarnya, Jess? Baik, alhamdulillah baik. Gimana Mas Edu, aman? Kemarin dari luar negeri ya? Iya. Mana bagusan? Iya, mau membandingkan sebelum kita ulang tahun dulu nih. Iya. Anyway, kita di minggu ini akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79. 7. Itu Sabta, 9 itu Nawa. Mau Sabta, mau Nawa, cita-cita banyak tapi tidak tercapai. Cita-cita kan jangka panjang. Oh, jangka panjang ya. Mungkin Kita- nawacita tidak tercapainya sekarang, Iya. tapi Mungkin dilanjutkan Asta Cita. Asta, habis Iya. Nawa, Asta, Sabta, makin turun angkanya. Jadi Panca, Eka. iya, terus jadi Eka. Karena cita-cita kita sebenarnya memang satu. Apa? Nggak bubar? Kesejahteraan sosial. Oh, kesejahteraan sosial. Nggak Kita- bubar ya, itu Nggak bubar. bonus. Kita jadi pakar bahasa Sanskerta hari ini. Waduh. Kita langsung bicara soal ini nih. Ngomongin kemerdekaan. Oke. Ada yang lagi senang-senang di Kalimantan. Waduh. Sesuai tagline-nya berarti, Mas. Apa itu? Nusantara baru, Indonesia maju. Nusantara baru karena ibu kotanya baru ya. Betul, betul Berarti sekali. tesis yang mau diangkat adalah kalau ibu kotanya baru, negaranya maju gitu. Betul. Iya. Gimana Jess pandanganmu soal acara itu? Seru sih ya, Mas. Sebenarnya kalau kita ngomongin seremoninya ya, teman-teman sekalian, kita ngomongin seremoni Meskipun di acaranya IKN. baru 17 Agustus besok. Ya? Betul. Tapi udah kerasa deh sekarang hype-nya. Hype-nya ya. Dari tanggal 12 Agustus sudah mulai ada sidang kabinet pertama di sana. Udah rame nih. Masih dan kabinet pertama. Iya, Oh, udah tapi rame. kabinet yang sekarang ya. Kabinet yang Oh, sekarang. iya. Belum dong. Iya, Nggak iya. boleh curi start. Iya. Saya Belum kebanyakan bilang. suzon ya. Waduh. Iya, terus sidang udah deh sekarang. Terus kita udah melihat gimana bentukan-bentukan gedung ya yang ada di sana, bahkan istana juga. Udah lihat kan, Mas? Iya, yang dikritik itu ya. Betul, yang Garuda hitam itu. Garuda hitam. Tapi tenang teman-teman, katanya 2 tahun lagi akan oksidasi, jadinya green, jadinya Green. hijau. Oh iya, bukan melapuk ya. Bukan, konsepnya kayak gitu memang. Oh Mas. iya, saya Konsepnya bukan begitu. pakar bangunan, tapi saya adalah pakar bahasa Sanskerta ya. Ampun Siap. Pak Nuarte, kan tadi beliau kritik-kritik baru bisa bikin rute. Betul. Kita jangankan ruko, Mas, kita baru bisa bangun stick. Nah itu kita bangun pagi aja masih susah ya. Iya, gimana mau membangun negara? Mm-mm. Tapi ya itu banyak yang diajak ke sana ya. Betul, Mas Edu nggak diajak. Saya bukan siapa-siapa. Padahal harusnya memang di Konsepnya acara itu ya. iya, masyarakat acara tuh. itu harusnya semuanya diajak. Seharusnya saya juga dapat undangannya, harusnya Mas Edu juga dapat undangannya. Tapi malah kita bikin acara di 2 tempat gitu ya. Di Jakarta ada, di sana juga ada. Bahkan yang di sana juga bikin live streaming tuh, Mas. Di IKN. Di IKN juga bikin live Wow, streaming ada untuk sinyal. ada. Untuk hari ini mungkin ada. Untuk 17 Agustus gitu Ya, kan. biasanya kan kalau acara-acara gitu sinyal di jam kan. Waduh, di sekitar Kalimantan Iya. Timur ya. Tapi kan nggak, tujuannya live streaming ini malah untuk masyarakat Kalimantan Semua Timur menonton. ya. Oh, menonton. Iya, Ya, betul. masyarakat Kalimantan Timur. Betul, karena niatnya di dalam di lingkaran IKN ini juga yang datang, yang hadir secara offline itu adalah tamu-tamu undangan, Mas. Niatnya gitu. Iya, dan biasanya kan kalau tiap tahun itu nanti ada pakaian-pakaian dari daerah gitu ya. Ah, iya, Pakaian betul. Daerah A, daerah Tapi B. penasaran nanti Penasaran, pakai apa ya? Bapak pakai baju- pakaian apa ya? Iya, kalau Jawa soalnya dipakai tahun lalu kan. Udah. Banten juga Udah pernah. pernah. NTT. Kira-kira udah pernah. apakah nanti pakainya yang Kalimantan Timur, kita nggak tahu. Bisa jadi ya. Kita tebak-tebak buah manggis aja Tebak-tebak ini buah sekarang. manggis ya. Mas. Iya benar, Yang dan penting habis podcast nggak nangis. betul. Kita senang terus, Mas. Oh, senang, iya Karena dong. kita menuju Indonesia maju 2045. 45. Iya, jadi rekan-rekan sekalian, kita agak sedikit melebar dari topik otonomi yang biasa kita bahas ya. Iya. Tapi IKN ini adalah bagian contoh dari namanya otonomi asimetris ya. Karena dia Betul. pengaturannya berbeda dari pengaturan daerah lazimnya. Betul. Dan ngomong-ngomong soal IKN ini, Jess, kan udah diatur badan otorita gitu ya. Mm. Sejauh ini investasinya gimana? Waduh. Kalau kita dengar nih ya, Mas, berdasarkan rapat kabinet hari Senin, Senin. 12 Agustus, udah disebutkan bahwa udah ada investasi yang masuk sekitar 56 triliun itu di luar APBN.
Oh, di luar APBN. Udah ada, dan itu memang sudah direncanakan untuk mulai membuka pabriknya di sana, udah mulai groundbreaking dan segala macamnya lah. Itu udah mau dimulai 56 triliun. 56 Itu triliun. dilaporkan oleh Bapak Jokowi di sidang kabinet. Ya, dan tanggal 13 Agustus itu udah ada groundbreaking Istana Wakil Presiden juga kan. Iya, sebenarnya udah di dalam minggu ini sibuk sekali Sibuk kayaknya. sekali, iya. Membangun ya Betul. untuk ibu kota yang Betul, maju gitu betul ya. Dan sekali. kalau kita ngeliat tadi kan konsepnya tuh green sustainable city Betul. gitu ya. Berarti akan ada investasi hijau di sana. Betul, memang niatnya semua investasi harusnya mengarah ke hijau sih ya Mas Hijau. sekarang. Makanya salah satunya Garuda itu nanti akan hijau. Oh, Garuda akan hijau, iya. Ya, terlepas dari desainnya kita tidak akan bahas soal desain karena bukan keahlian kami ya. Betul. Atau Najis ngerti soal desain. Wah, tidak Mas, atau enggak saya tidak akan di sini kalau saya Oh, mengerti iya. seni. Kamu kan ngertinya desain otonomi daerah. Waduh, ya. betul, desentralisasi. Ya, desentralisasi. Nah, ngomongin soal desentralisasi di IKN itu sendiri ya. Nanti kira-kira di IKN itu kan nggak ada pemilu ya, nggak ada Betul. pemilu, nggak ada DPRD, nggak ada juga kan. Itu pertanggungjawabannya gimana ya? Kita ngomong IKN ke depan ya sebelum kita bicara kemerdekaan ini ya. Betul. Ya sebenarnya itu yang masih kita coba untuk kritisi ya Mas. Iya. Sebenarnya IKN ini arahnya kemana sih? Dengan dia berbentuk badan otorita yang bahkan kepala otoritanya itu dipilih langsung oleh presiden. Kewenangannya setingkat menteri kan Mas katanya. Jadi dia beda memang seperti daerah-daerah lainnya gitu. Jadi itu yang masih sampai sekarang kita coba cari formulasinya. Sebenarnya jadi gimana nih kalau nggak ada fungsi pengawasannya dari DPRD, nggak ada fungsi, jadi pertanggungjawabannya ya semuanya harusnya langsung ke presiden gitu. Iya, kalau memang di undang-undangnya kan seperti itu, bertanggung jawab langsung kepada presiden. Betul. Berarti tidak ada kedaulatan rakyat di IKN ya. Itu dia yang masih jadi gonjang-ganjing ya. Iya. Niatnya ibu kota, tapi kenapa tidak, kesannya tidak inklusif gitu ya, tidak terbuka. Dan itu dia kayak kalau misalnya masih main Twitter kan ya, main X kan ya. X. Pada komplain juga netizen di X gitu yang kayak bilang ini aja udah tergambar gitu dari warga sekitar Kaltimnya malah dikasihnya live streaming, malah nggak dikasih untuk kebuka ke istana presiden gitu. Iya ya. Udah katanya udah kebaca ke depannya partisipasi masyarakat ini Agak patut sedikit dipertanyakan ya. gitu loh. Soalnya kalau biasanya di Jakarta itu kan biasanya masyarakat tuh ikut sampai ke istana gitu Betul. ya. Meskipun duduknya di luar. Di luar Ya, karena maksudnya alasan vibe-nya keamanan. ya. Ring 1 RI 1 Betul, kan. Jadi betul. vibes-nya tapi dapat gitu ya. Tapi sedangkan orang-orang masyarakat di Kalimantan ini tidak sepenuhnya dapat. Betul Mas. Dan banyak juga yang diundang malah tamu-tamunya yang dari Jakarta gitu, yang tadi kita udah Iya. bilang kan. Itu jatuhnya Yang kayak terbangkan. camping, pindah camping aja gitu. Perjusa. Iya. Kebetulan kan hari Sabtu ya kan. Iya. 17 Agustus aja Perkemahan Jumat Sabtu. Betul. Iya. Dan ngomongin soal acara besok ini ya. Boros ya. Makanya tadi ketawa, arahnya udah ketahuan nih Iya, Mas Edinanya. Boros lah Mas, kita di dua tempat kan. Iya. Kita di Jakarta iya, di IKN juga iya, dan dua-duanya pasti dibuatnya megah gitu, nggak mungkin nggak megah, kita 79 tahun gitu kan. Iya. Kalau ngomongin boros ya pasti boros, tapi sampai sekarang sebetulnya saya berusaha cari-cari juga Mas, emang berapa sih totalnya kita udah keluar untuk seremoni ini gitu. Iya. Jawabannya tidak tahu. Enggak. Belum ada nih angka tepatnya berapa sebenarnya. Angka tepatnya belum ada ya. Belum ada, nggak dibuka juga, tapi Mungkin memang simulasi ada nggak simulasi? simulasi waktu itu saya baca dari CNN. Ini Mas. Wah, Di sini nih, nanti mungkin ditampilin kayak Iya. untuk simulasi yang udah dibuat sama Editor CNN. tolong tampilkan. Tolong ya Mas Mbak. Oke, jadi kalau misalnya kita breakdown dulu dari 3 komponen aja nih ya Mas, dari sewa akomodasi, transportasi, dan juga pesawat. Jadi transportasinya yang di sana dan juga dari Jakarta ke sana. Iya. Kalau sewa mobil ini kemarin viral ya. banget Mas. Yang katanya sewa Alphard udah jadi puluhan juta kan ya Mas. Kita anggaplah kalau misalnya sewa harian di sana 5 juta untuk Fortuner dan juga 25 juta untuk Alphard gitu. Dengan anggapan segitu 50 orang dapat Alphard itu 1,2 miliar nih. 50 orang dapat Fortuner 250 juta.
Itu Jadi- 50 ya, undangan Iya. 1000 loh ya kan. Undangan 1.000. Untuk penginapan range-nya itu 350.000 sampai 550.000. Oh, mereka nginep di hotel, bukan camping misalnya. Harusnya gitu ya, harusnya tenda aja kita kasih. Kan malah. biasanya camping kan di sana. Mungkin Benar. udah ada hotel ya. Iya, udah ada, dan itu melihat di Kecamatan Sepaku di Sepaku. sekitar Iya, OIKN. iya. Nah, berapa harga hotel di sana? Nah, range-nya jadi 350 sampai 550 kalau kita Oke. ambil 500 tengahnya. 500 lah ya. Iya, oke. 500 orang kita anggap yang paling murah dapatnya itu 200 juta. Dan 500 orang yang paling mahal kita anggap 275 juta. Berarti itu udah 475. Wow. Terus tiket pesawat. Nah, ini yang gede. Nah, itu gede banget, Mas. Kebetulan bulan lalu baru ke Kaltim saya. Oh iya, Mbak, ngapain? Ya, jalan-jalan. Oh, Wah, jalan-jalan. di Gimana, situ gimana aja tiketnya? yang paling murah 1,6, Mas. Hmm. Paling murah ya. Iya, iya. Kita anggap yang paling mahalnya 2,5, itu 500 orang yang penerbangan termurah aja udah 1,6 miliar. Oke lah. Dan 500 orang dengan penerbangan termahalnya 2,1 miliar. Jadi Dengan kalau asumsi PP itu gimana jadinya kalau dengan keluar? asumsi PP itu, Mas. Jadi kita PP kan satu orang 3,2 juta yang paling murah, dan yang paling mahal itu bisa sampai 4,2 4,3 lah gitu. Jadi berdasarkan hanya tiga segmen itu ya, tiket pesawat, akomodasi di sana dan penginapan di sana, itu totalnya kurang lebih 5,675. Oh, 5,675 miliar ya, dan itu kalau dipakai bikin bansos Udah bisa menghidupkan satu kabupaten mungkin ya, Mas. terjadilah satu calon. Waduh. Ingat ya, Mas, itu hanya 3 segmen. Kita belum memperhitungkan dekorasi di sana, uang artis makan. yang tampil barangkali kan Betul. waktu 2022 Farel Prayoga dibanding-bandingke. Betul. Terus tahun lalu itu yang penyanyi dari Papua MAC. Ah, betul. Kau mau cari yang bagaimana gitu. Karena mendekati pemilunya nanyanya mau cari Iya. gimana. Itu- Dulu yang dibanding-bandingke karena momen itu sering dibanding-bandingkan dengan Betul. pendahulu. Sekarang siapa artisnya kira-kira ya? Wah, belum terpetakan ini ya. Belum terpetakan. Mas Edu kira-kira ada bayangan nggak siapa artisnya? Jangan sampai Sal Priadi kan. Waduh, kenapa? Tiba-tiba Gala Bunga Matahari. Mungkinkah gitu ya? Siapa yang mungkin? Tidak ada yang tahu. Oke, itu Mas. Jadi 5,6 miliar hanya untuk itu, kita belum ngitung biaya yang lain. Sejujurnya kalau ngomongin pemborosan sangat boros gitu ya untuk acara seremoni, tapi ya Mas, untuk Merdeka nggak ada yang mahal, Mas. Gak ada yang mahal ya. Nggak ada yang mahal. Yang murah cuma Oke, never mind. Saya tuh kadang kepikiran juga kan ya, ngelihat momen menjelang pilkada ini kan orang sering bikin koalisi. Saya curiga 17-an besok bintang tamunya SID kan. Oh, kenapa tuh Mas? Karena dia nyanyi Jika Kami Bersama. Waduh. Bikin Jadi itu kimpes. kode. Kode. Waduh. Biasanya kan lagu-lagu nih, presiden kita nih kan simbol-simbol gitu, suka mengeluarkan simbol-simbol gitu. Jadi agak beda. Iya, kalau bahasanya banyak Easter egg yang perlu Easter kita egg-nya. lihat. Nah, itu. Tersembunyi. Mungkin kita lihat, kita tunggu tanggal 17 Agustus Easter egg apa nih yang bisa kita Iya. lihat. Apa yang bisa kita teliti dari mungkin istana presiden, istana wakil presiden di IKN ini ada makna terselubung. Iya, betul karena ya contohnya kalau kita lihat Olimpiade kemarin ya, itu Gojira lo tiba-tiba band metal gitu tiba-tiba tampil di acara pembukaan itu. Siapa tahu Easter egg ini menghadirkan genre-genre gitu yang agak berbeda ya kan, dangdut terus kan mungkin Iya. orang wah joget-joget gitu biasa, mungkin pengen yang berbeda gitu. Iya, mungkin ada di Nusantara baru ini ada hal baru juga yang akan ditunjukkan dan juga mungkin akan dijadikan legacy oleh Pak Jokowi sebelum beliau lengser. Ini kebetulan akan jadi terakhirnya Pak Jokowi memimpin upacara. Mau jadi Dewan Pertimbangan Agung. Ya, kalau jadi lembaganya kan. Kalau jadi. Pasti beliau dan Presiden Club itu masuk di situ kan. Ya, itu bahasan di selanjutnya ya, bincang akar selanjutnya. Kami cuma membahas sampai di sini. Tapi gini Jess, menarik soal ulang tahun kemerdekaan ini karena kan dalihnya adalah dengan memindahkan ke Kalimantan ini menjadi lebih inklusif. Kemerdekaan bukan milik di Pulau Jawa lagi. Betul. Gitu ya. Dan baru pertama kali ini ya dia selenggarakan di Pulau Kalimantan ya. Dan kalau menurut Najes sendiri, apakah sebenarnya perlu bikin buah pesta? Kadang-kadang kan kalau kita ngeliat orang nikahan gitu ya, memang
kalau satu Jawa satu luar Jawa tuh pengennya bikin di 2 tempat yang berbeda gitu, dan itu pasti habis-habisan juga gitu, apalagi Betul. untuk acara kenegaraan yang lebih besar lagi. Gimana aja? Betul. Ya kalau dibilang perlu atau tidak perlu, kita pasti harus melihat kemampuan dari uang kita juga ya Mas. Kalau misalnya kita balik lagi ke urusan resepsi pernikahan, ya kalau misalnya mampu silakan buat. Cuma kan ini sekarang kondisinya kita sedang membutuhkan banyak uang ya teman-teman sekalian. Kita membutuhkan banyak uang untuk pembangunan. IKN juga setiap tahunnya banyak yang menghabiskan anggaran ya teman-teman sekalian. Jadi memang kalau misalnya tujuannya untuk kita meresmikan IKN, ya silakan buat di IKN aja gitu Mas. Yang di Jakarta Cukup, nggak usah live streaming ya, live aja. streaming aja ya. Iya betul, sama seperti IKN live streaming ke Kaltim. Ya udah IKN juga live streaming aja ke Jakarta gitu. Iya, jadi semua orang bisa nonton tanpa harus menanyain di Jakarta bagaimana. Betul. Toh juga bendera pusaka kan sudah pindah ke sana ya. Betul. Semuanya sebenarnya udah pindah. Tapi katanya budayawan Kalimantan nggak ikut dalam acara itu ya. Berarti gitu gimana sih? Itu Mas, makanya yang perlu lagi dikembangkan lah di IKN supaya makin inklusif, Biar supaya lebih Kalimantan gitu ya. betul, dan supaya memang tujuannya untuk menjadikan pusat gravitasi dari Indonesia Ekonomi itu di Indonesia. tengah-tengah, betul-betul di tengah-tengahnya Indonesia. Ya kita harus meningkatkan kearifan lokal itu lah. Ya tapi saya jujur ya, sepanjang saya melihat acara-acara di KN, jarang saya lihat ada tarian khas Kalimantan Timur itu ya. Itu Benar. itu mengindikasikan jangan-jangan ya. Itulah, ini mungkin saat video bincang Aka ini keluar, ini bisa menjadi saran kali ya. Siapa tahu rundownnya ada yang bisa diubah. Iya, rundownnya siapa tahu tolong diubah gitu Iya. kan. Kan kita pengen dengar musik-musik, kan ada musik daya yang pakai Betul. gitar-gitar tuh kan, ding 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 gitu kan, lebih bagus itu daripada iya itu kan kesannya. Jadi kalau tidak ada unsur-unsur Kalimantan ini kan kayak orang pindah dari rumah ke hotel gitu, cuma pindah tempat tidur aja gitu. Betul. Tapi sedangkan sense-nya ya tetap sama aja. Atau orang main futsal cuma pindah sewa lapangan doang gitu, tidak ada. Kalau niatnya untuk lebih Nusantara. Nah itu Nusantara. Nah kalau terakhir Oke. banget nih, terkait dengan IKN ini sendiri ya, harapan Mbak Najah selalu kok akan analis kebijakan KPPOD, baiknya gimana nih IKN ini ke depannya setelah acara besok nih, kan pasti akan ada pengaturan mungkin setelah besok IKN itu akan berada dalam pemerintahan baru Pak Prabowo Oke. dan Mas Gibran, barangkali gimana? Ya sama seperti dari 2 tahun yang lalu ya Mas, dari undang-undang IKN ini pun disahkan, KPPOD kan sudah bilang sebenarnya tujuannya ini mulia IKN ini kalau tercapai dengan baik gitu. Kalau misalnya memang bisa pembangunannya terus dilanjutkan dan juga sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Jadi tadi Pak Prabowo juga tanggal 12 Agustus ini Mas udah mengeluarkan statement kalau pembangunannya akan dilanjutkan. Nah Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pemerintahan yang baru ini ingin melanjutkan pembangunan IKN, silakan lanjutkan Bapak dan Ibu. Tapi tolong ingat lagi bahwa ini tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan kalau tujuannya untuk tidak membuat Jawa sentris lagi dan memindahkan itu ke Kalimantan, silakan kembangkan itu semua dan jadikan itu nyata gitu. Itu yang sebaiknya kita tunggu. Kita udah mengeluarkan banyak banget ya Mas anggaran untuk IKN, jangan sampai hanya jadi proyek Candi. yang betul. Jangan jadi candi, jangan jadi tempat syuting film horor. Gitu Bapak Ibu. Itu sebenarnya yang kita takutkan kan, jadi terbengkalai. siap. Gitu. Oke Najah, terima kasih, ini diskusi yang sangat bermanfaat dan semoga ini bisa memperkaya pandangan teman-teman sekalian bagaimana melihat IKN, bagaimana kita melihat selebrasi kemerdekaan kita. Boleh berselebrasi tapi harus ada empati juga terhadap kondisi yang hari ini kita memang masih butuh anggaran dan sebagainya. Dan soal IKN ini intinya sekarang kalau karena pemerintah sudah mengeluarkan statement akan dibangun ya, dilanjutkan, jangan lupa bahwa tujuan utamanya itu adalah sesuai dengan ultimate goal otonomi daerah, yakni kesejahteraan masyarakat. Merdeka. Ya, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan konten kami selanjutnya, Bincang AK berikutnya. Dadah! Dadah.